Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Salat dengan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pula kita mengucapkan syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan dan Supervisi, yaitu kepada Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, NIM 20075141. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Busana. Baiklah, saya akan mempresentasikan pada minggu kali ini membahas tentang administrasi kurikulum, di mana administrasi kurikulum ini adalah bidang garapan pertama dari administrasi pendidikan. Berbicara tentang kurikulum ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pendidikan, karena sumber keberhasilan ataupun proses keberhasilan itu terletak pada kurikulum, karena begitu pentingnya kurikulum. Kemudian adapun pedoman yang bisa kita ataupun landasan yang bisa kita jadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Sediknas nomor 20 tahun 2003, dijelaskan bahwa administrasi kurikulum adalah seperangkat perencana atau seperangkat peraturan mengenai isi, tujuan, bahan pelajaran serta mengatur cara atau strategi yang digunakan untuk bisa melaksanakan penyelenggaraan proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan pendidikan. Karena akibat dari tidak tercapainya atau akibat dari kurikulum yang tidak terstruktur, maka akan terjadinya pendidikan yang rendah. Itu juga bisa berawal dari perubahan kurikulum yang sering terjadi karena tidak konsisten dengan kurikulum yang telah didirikan. Karena apa? Sebenarnya untuk mengerti pertukaran kurikulum itu atau pergantian kurikulum itu juga bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian administrasi kurikulum ini juga terdiri dari arti sempit dan arti luas, di mana secara keseluruhannya administrasi kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang dibahas oleh peserta didik dalam kelas. Kemudian ada juga komponen dari kurikulum, yaitu ada yang pertama itu jelas kurikulumnya. Jelas kurikulumnya di sini diartikan misalnya kurikulumnya K13, berarti harus jelas dulu kurikulum K13 ini. Kemudian jelas juga tujuannya. Misalnya tujuan dari K13 itu ingin menciptakan siswa, mahasiswa ataupun mahasiswi ataupun mahasiswi untuk menjadi seorang yang mandiri. Jadi harus jelas dulu tujuannya. Kemudian ada isi atau kontennya itu juga harus jelas. Kemudian juga ada metode apa yang digunakan agar tujuan tersebut tercapai. Kemudian yang terakhir nanti ada evaluasi. Kemudian juga sebenarnya administrasi kurikulum ini juga tidak jauh menjalankan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Seperti yang pertama itu ada planning, ada organizing, ada actuating, dan controlling. Yang pertama itu ada planning. Yang dimaksud dengan planning itu adalah perencana. Perencana itu misalnya adanya mata pelajaran apa yang ditambah. Contohnya itu seperti bisa disebut program tahunan. Kemudian ada organizing. Organizing itu adalah pengorganisasian. Arti dari organizing ini yaitu bahan-bahan kurikulum yang memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami bahan pelajaran serta mempermudah jalan belajar, sehingga tujuan pembelajaran peserta didik itu dapat dicapai secara efektif. Kemudian daripada itu ada namanya actuating. Actuating itu artinya pelaksanaan, di mana pada pelaksanaan ini actuating ini memiliki arti proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar ini telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi yaitu suatu dimana dengan evaluasi kita tahu dari hasil akhirnya. Ibarat kayak kita tahu bagaimana rencana itu sudah tercapai atau setengah tercapai atau belum tercapai, sehingga nanti ketika timbul masalah-masalah kita melihat atau mengetahui tujuan tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu tercapai bisa dilihat dari masalah-masalah yang muncul, sehingga kita bisa tahu tindakan apa yang akan diambil. Karena rencana, yang namanya rencana itu tidak selamanya berjalan dengan lancar. Jadi kalau seandainya tidak berjalan dengan lancar, tindakan apa yang kita ambil tapi tujuannya tetap sama. Jadi intinya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum itu memang sangat penting dalam sebuah pendidikan, karena seperti yang dikatakan di awal tadi, kurikulum itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat diutamakan dalam sekolah, di dalam pendidikan terutamanya, karena proses keberhasilan ataupun apapun itu terletak pada kurikulum. Jadi kurikulum itu sangatlah berperan penting. Jadi ditekankan lagi, kurikulum itu atau lebih tepatnya administrasi kurikulum itu memang penting, karena tanpa kurikulum tidak akan terlihat bagaimana peran seorang guru, bagaimana peran seorang siswa, bagaimana peran yang pengatur dalam lembaga pendidikan tanpa kurikulum. Karena dengan kurikulum itu semuanya telah direncana, semuanya telah terstruktur, semuanya telah terbungkus dengan rapi rencananya. Tapi jika nanti rencana tidak berjalan dengan baik, baru itu merupakan tindakan kita lagi, bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah. Karena pada dasarnya tidak akan pernah lepas yang namanya dari masalah, tapi dan pada dasarnya juga setiap lembaga, seorang itu berhak untuk berencana. Jadi kurikulum ini ibarat seperti intinya dalam sebuah pendidikan, karena itu adalah yang pengaturnya, jadi sangat penting. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Maklum, saya di sini belajar bukan mengajar, jadi tidak akan pernah luput dari kesalahan. Saya Lucy Ramawati mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Secukupi saja dengan membaca wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.